Bismillahirrahmanirrahim. Dalam salah satu hadis yang menjelaskan tentang pentingnya kebersihan hati, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi afdal?" Wahai Rasulullah, manusia yang bagaimanakah yang paling utama? Beliau menjawab, kullu mahmumil qalbi wa saduqil lisan. Setiap orang yang hatinya mahmum dan lisannya jujur. Qalu, para sahabat bertanya lagi, "Ya Rasulullah, saduqul lisan na'rifuhu, fama mahmumul qalbi?" Wahai Rasulullah, jujurnya lisan kami sudah tahu maknanya. Lalu apa yang dimaksud dengan hati yang mahmum? Beliau menjawab, huwa taqiyun naqiyyu la ithma fihi wala baghya wala ghilla wala hasad. Hati yang mahmum adalah hati yang bersih, yang bertakwa, yang tidak ada keinginan untuk berbuat dosa, tidak ada keinginan untuk menzalimi, tidak ada hasad, tidak ada dengki. Hatinya bersih. Inilah seafdal-afdal manusia. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya dengan sanad yang sahih sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahih Sunan Ibnu Majah. Hadisnya nomor 3397. Sebuah hadis yang diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu an tentang orang yang hatinya bersih, tapi amalannya tidak ada istimewanya. Amalan lahiriahnya tidak begitu istimewa, tapi dia oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dijamin sebagai ahli surga. Kata Anas, kunna julusan inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, yatla'ul an alaikum rajulun min ahlil jannah. Kata Nabi SAW, sebentar lagi akan datang kepada kalian seorang laki-laki ahli surga, calon pi surga ini. Fatola'a rajulun minal ansor. Tiba-tiba datang seorang laki-laki bangsa Ansor yang jenggotnya basah dari air wudhu. Dia menenteng kedua sendalnya dengan tangan kirinya. Oh, ini calon ahli surga. Orang itu sendiri nggak tahu bahwa dia oleh Nabi dijamin ahli surga. Lalu orang-orang tahu ini si calon ahli surga nih, nggak disebut namanya, tapi bangsa Ansor. Esok harinya ketika Nabi dan para sahabat lagi ngumpul seperti biasa, Nabi berkata, sebentar lagi akan datang kepada kalian seorang laki-laki ahli surga. Orang-orang penasaran siapa lagi ini. Ternyata yang datang kayak kemarin juga, itu lagi. Besoknya terjadi kejadian yang sama. Sebentar lagi akan datang kepada kalian seorang ahli surga. Dan orang yang datang itu juga ketiga kali Nabi SAW menyatakan seperti itu. Seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr penasaran. Lalu dia menguntit orang tadi lalu berkata, Inilah haitu abi. Aku sedang ada masalah dengan ayahku tuh. Faqsamtu alla adkhula alaihi thalathan. Aku bersumpah untuk tidak akan pulang ke rumah selama 3 hari. Boleh enggak aku nebeng nginep di rumahmu selama 3 hari? Itu hak seorang tamu. Seseorang muslim bertamu kepada saudara 3 hari, wajib untuk dijamu, diterima dan dijamu. Repot dong, ya pasti repot. Tekor dong, ya pasti tekor. Tapi di sanalah nilai dari ibadah memuliakan tamu.
Iman tidaknya, kualitas iman seseorang dilihat dari bagaimana cara dia memperlakukan tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Pasti repot, pasti tekor. Tapi di sini nilai ibadahnya. Banyak orang enggan, aduh ini tamu gimana ini? Cucian banyak, pekerjaan juga menumpuk. Harus menjamu tamu, gimana ini tamu nggak tahu diri. Tamunya disalahkan, padahal itu hak dia. Di Sunda tamu itu disebut dengan sebutan semah, singkatan dari ngahesekeun nu boga imah. Itu bahasa Cilengsi, semah ngahesekeun nu boga imah. Ngahesekeun itu artinya apa? Menyusahkan orang yang punya rumah. Lalu diberi istilah yang sedikit agak halus, semah ngahesekeun nu boga imah. Tadinya tamu yang harus tamu itu harus ditata dan dijamu. Diubah jadi semah ngahesekeun nu boga imah. Orang itu menerima boleh. Lalu Abdullah bin Amr menginap untuk memata-matai amalan istimewa apa yang dilakukan oleh orang ini sehingga orang ini dijamin ahli surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 3 kali itu, sampai sebanyak 3 kali. Ketika diintip malam harinya, dia tidak sholat tahajud sedikit pun, tidak baca Quran 1 huruf pun, tidak sholat 1 rakaat pun, kecuali ketika dia lilir, kata orang Sunda Maya. Lilir itu apa? Bangun malam sekedar terbangun begitu saja lalu tidur kembali. Ketika lilir, ketika terbangun, dia berzikir kepada Allah Azza wa Jalla lalu mengubah posisi duduknya, posisi tidurnya di tempat tidur. Nggak ada sholat malam, nggak ada bacaan Al-Quran, terus sampai subuh. Subuhnya ke masjid sholat. Siangnya tidak terlihat saum dan tidak ada amalan istimewa, kecuali kata Abdullah bin Amr, ghairu anni lam asma'hu yaqulu illa khairan, kecuali aku tidak pernah mendengar dia berkata kecuali hanya kebaikan. Tidak ada kata-kata yang buruk yang keluar dari dirinya. Tidak ada ghibah, tidak ada celaan, tidak ada umpatan, tidak ada fitnahan kepada orang lain. Tidak ada iri, tidak ada dengki yang keluar dari mulutnya. Sampai berlalu 3 hari, aku hampir-hampir meremehkan amalannya. Amalannya super standar, nggak ada yang istimewa. Setelah 3 hari berlalu, jatah dia nebeng di sahabat itu sudah habis. Dia berkata, ya Abdullah, lam yakun baini wa baina abi ghadabun wala hajrah, lakinni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu laka 3 marrat yatlau alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Wahai hamba Allah, sebenarnya tidak ada masalah antara aku dengan ayahku. Diralat omongan awal. Dan dari hadis ini sebagian ulama berhujjah, ini namanya tauriyah, bukan berdusta. Tauriyah itu berdiplomasi. Tapi kata dia, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata tentang dirimu bahwa sebentar lagi akan ada ahli surga yang datang. Ternyata yang datang engkau. 3 kali Nabi SAW menyatakan demikian. Aku ingin memata-mataimu untuk melihat amal istimewa apa yang kamu lakukan untuk aku ikuti, tapi aku tidak melihat amal istimewa apapun dari dirimu. Engkau tidak banyak beramal. Tuh, ada lagi prank. Itu ibu-ibu kenapa ya nggak ngaruh ya omongan dan sindiran ya? Coba matikan tuh HP-nya, BB-nya. Jangan ada lagi prank, jangan ada lagi bling, jangan ada lagi titit dan seterusnya. Sindiran, teguran nggak ngaruh tuh ke ibu. Coba pelototin tuh ibu kayak apa tuh ya? Di sebelah kiri sih saya. Biar malu, biar sekarang dimatiin. Ustaz bawel banget, saya nggak suka, saya keluar silakan daripada mengganggu.
Jadi orang tadi ditanya, amal apa sih yang kamu lakukan sehingga kamu dijamin ahli surga? Orang itu menjawab, ma huwa illa ma ra'ait. Tidak ada amal apapun yang aku lakukan kecuali seperti yang kau lihat. Akhirnya Abdullah bin Amr pamit untuk pulang dengan membawa keheranan. Ketika dia berlalu beberapa langkah dipanggil lagi. Orang itu mengatakan, ma huwa illa ma ra'ait ghairu anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin ghasyan wala ahsudu ahadan hatta ala khayyara ma a'tahu Allahu iyyahu. Kata orang itu, aku tidak memiliki amal apapun kecuali seperti yang engkau lihat. Akan tetapi di dalam hatiku tidak ada perasaan hasad, dengki ataupun iri kepada seorang pun atas apa yang Allah berikan kepada mereka. 12 perasaan. Nggak ada iri, nggak ada dengki, nggak ada suudzon, nggak ada keburukan, nggak ada kebencian, nggak ada permusuhan. Apalagi sikap menghinakan kepada orang lain yang segala-galanya untuk urusan duniawi berada di bawahnya. Enggak. Apa kata Abdullah bin Amr? Hadhihi allati balagat bika. Inilah keistimewaan yang menyebabkan kamu mencapai derajat seperti yang kamu peroleh, ahli surga. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Kita lihat keutamaan orang yang hatinya bersih walaupun amalannya standar, dijamin sebagai ahli surga, ya.